Horas, Horas. seluruh pendeta dan sintua di HKBP Resort Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat di HKBP Resort Tanjung Priuk yang beribadah di rumah saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian Cakrawala dan Malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hallelujah.
Demikianlah hukum Tuhan bagi kita di hari Minggu ini, yaitu dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis di dalam Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dengan kasih-Mu
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh dia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Yang menjadi topik minggu kita di minggu ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, topik minggu kita di minggu ini diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan di minggu ini, kita bersama-sama hendak melihat yang pertama, bagaimana hidup orang yang diberkati itu. Bagaimana hidup orang yang diberkati itu yang pertama. Yang kedua, apa berkat yang dimaksud di dalam konteks Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita hendak membahas dua hal yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya kita sedang membahas tentang Tuhan. Jadi singkatnya, it's all about God. Always about God. Jika kita membaca Alkitab kita dari zaman Adam sampai kepada zaman Abraham, Kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru menyebut ada 4 tokoh yang bisa kita jadikan sebagai model iman bagi hidup kita orang Kristen. Disebut yang pertama adalah Abel, yang kedua Henokh, yang ketiga Nuh, dan yang keempat Abraham. Di antara 4 tokoh ini, Abraham termasuk satu orang yang sangat penting dalam Perjanjian Lama, termasuk juga berpengaruh dalam Perjanjian Baru. Dan nats kita di minggu ini berbicara tentang panggilan khusus kepada satu orang pribadi yang bernama Abram. Abram dipanggil oleh Tuhan, lalu kepadanya dijanjikan Tuhan sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Abram dipanggil dari tempat yang kebudayaannya sudah termasuk maju, tetapi dipenuhi oleh orang-orang penyembah berhala. Makmur situasinya, tetapi mereka menyembah berhala. Bisa dikatakan Abram ini seseorang yang memiliki kebudayaan, memiliki pengetahuan, kemakmuran, dan mungkin kita bisa sebut dia termasuk satu contoh orang yang sukses pada zamannya ketika dia dipanggil oleh Allah kita.
berumur 75 tahun. Mungkin bagi kita saat ini termasuk usia yang sudah senja atau lansia. Ada sedikit informasi bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Menurut buku tradisi orang Yahudi, Abraham ini punya keistimewaan yang unik atau yang khusus. Dikatakan sejak masa kecil Abraham, dia sudah memiliki sesuatu yang disebut sensitivitas agama. Sensitivitas agama itu berbeda dari orang-orang sezamannya. Dia tinggal di kota Ur. Ini adalah kota yang besar, termasuk kota politik, kota agama, kota ekonomi. Secara khusus dalam bidang agama, orang-orang Ur, mereka semua adalah penyembah berhala. Ada tradisi yang mengatakan bahkan orang tua atau bapak Abraham sendiri, dia adalah seorang pedagang patung berhala. Dia jualan patung di rumahnya. Tetapi tentang informasi ini kita tidak memiliki sumber dari Alkitab kita. Meski demikian, Bapak Ibu Saudara terkasih, Abraham punya sensitivitas agama yang berbeda dengan orang-orang yang lain pada zamannya. Abraham tidak memandang berhala itu sama seperti bagaimana orang-orang lain memandangnya. Orang-orang yang lain menaruh hormat, menyembah kepada berhala, tetapi Abraham tidak. Dia tidak mau ikut-ikutan ketika orang lain melakukan hal-hal yang salah. Dia tidak mau ikut-ikutan meski kebanyakan orang atau mayoritas orang melakukan hal-hal yang salah. Meski banyak orang menyembah patung, dia tidak mau satu barisan dengan orang-orang itu karena Abraham percaya Allah bukanlah patung yang bisa dibuat atau juga bisa dihancurkan oleh manusia sebagai ciptaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita semua tahu Alkitab menyebut Abraham sebagai bapa semua bangsa, bapa orang-orang percaya. Pertanyaannya, mengapa Abraham disebut bapa semua orang percaya? Rupanya Bapak Ibu saudara terkasih, salah satu penyebabnya ialah dia tidak mau mengikuti tradisi yang salah. Dia tidak mau takluk kepada arus yang salah. Dia tidak mau ikut-ikutan dengan orang banyak. Kalau orang banyak itu salah, dia tidak mau mendukung, tidak mau ikut. Mengapa itu terjadi? Sepertinya Abraham punya sesuatu di dalam dirinya yang dia percaya. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita, sepertinya Abraham ini punya sesuatu di dalam dirinya yang tidak percaya. Ini bisa menjadi modal hidup orang percaya, modal hidup orang yang diberkati oleh Tuhan. Topik minggu ini, jika Anda adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, Anda pasti punya sesuatu dalam diri Anda, punya sesuatu dalam hati atau pikiran, sesuatu yang Anda percaya. Anda pasti memiliki. Karena Anda punya sesuatu yang Anda percaya di dalam diri Anda tidak mudah percaya kepada orang lain
kita dan dia sama-sama akan terjerumus kepada keberdosaan. Kalau saudara katakan Yesus itu bukan Tuhan, Anda sudah menyesatkan banyak orang. Orang tidak akan bisa selamat karena penyesatan yang Anda sampaikan ini. Orang yang tersesat dengan Anda menyesat sama-sama akan mendapatkan murka Allah yang adil. Sehingga kita bisa mengerti bersama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau membunuh itu memang parah, tidak pernah lebih baik. Membunuh tidak pernah lebih baik. Membunuh itu parah. Tetapi yang namanya menyesatkan orang itu jauh lebih parah. Hidup di dalam kesalahan itu parah. Hidup di dalam kesesatan itu parah. Karenanya kita harus punya sesuatu dalam diri kita yang kita percaya, sehingga kita tidak mudah disesatkan, sehingga kita tidak mudah melakukan kesalahan di dalam hidup kita. Melalui ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa menemukan satu kualitas hidup seorang Abraham. Kita bisa menemukan satu kualitas hidup seseorang yang diberkati oleh Tuhan kita. Apa itu? Abraham tidak takluk kepada kebiasaan yang salah. Ini satu kualitas hidup yang penting untuk kita miliki. Dia tidak ikut di dalam kesesatan. Di dalam konteks ini mungkin di sini tercermin dengan apa yang ditulis di dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai ayat 20. Saya ulangi, Roma pasal 1 ayat 19 sampai ayat 20. Yang inti firman Tuhan itu mengatakan Allah sudah menanamkan konsep ilahi di dalam hati setiap manusia, termasuk Abraham pada zamannya. Konsep ilahi itu tentang kebenaran itu sudah ditanamkan Allah ke setiap hati manusia. Tetapi konsep ilahi yang kebenaran itu semakin kabur. Karena apa? Kesesatan. Karena apa? Karena dosa manusia semakin kabur. Konsep itu menjadi berkompromi karena terbawa arus banyak orang, mayoritas. Orang banyak sembah berhala, saya ikut-ikutan. Orang bilang, kalau Anda sakit, Anda pergi ke sana, coba saja, pasti Anda sembuh. Tambah lagi testimoni tentang orang-orang yang ada di sana. Awalnya saya ragu dan saya hanya ikut-ikutan, tetapi saya sadar ketika saya ikut-ikutan, saya sebenarnya sedang meninggalkan Tuhan dan pergi untuk mengikut kesembuhan yang ditawarkan di tempat sana. Kebinasaan yang terjadi awalnya coba-coba saja. Ini yang membuat konsep ilahi yang sudah Tuhan tanamkan ke dalam hati setiap orang lambat laun akan semakin kabur dan kita gampang disesatkan, kita gampang diombang-ambingkan oleh kesaksian duniawi. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, Abraham berbeda. Abraham berbeda karena Abraham masih punya apa yang kita sebut sebagai intuisi yang sudah Tuhan tanamkan ke dalam hatinya, juga ke dalam hati kita masing-masing. Intuisi itu semacam bisikan hati atau gerak hati yang selalu bekerja dalam dirinya dan dia percaya sesuatu di dalam dirinya. Yang namanya percaya, Bapak Ibu Saudara kasih, itu wilayah yang ada di hati. Yang namanya percaya itu wilayahnya di hati. Percaya itu adalah pekerjaan yang kita lakukan di dalam hati kita masing-masing. Sehingga hati Abraham bekerja untuk tidak percaya terhadap sesuatu yang salah, sesuatu yang sesat. Itu perlu untuk kita miliki bersama-sama sebagai orang Kristen. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya yakin
dan yang lain ada seorang laki-laki. Tuhan Yesus berkata kepada laki-laki ini, saudaraku, follow me. Tetapi lalu ada laki-laki itu berkata kepada Tuhan Yesus, aku sudah memfollow Tuhan di Twitter juga di Facebook. Rupanya Tuhan Yesus bukan bermaksud seperti ini. Bukan bermaksud hanya sekedar follow di media sosial. Bukan bermaksud hanya menjadi seorang Kristen saja, tanpa hidup di dalam jalannya, tanpa meniru gaya hidup Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Jadi kita tidak boleh sebar follow Kristus. Tuhan berkata kepada Abraham dalam firman Tuhan ini, pergi. Bapak Ibu, sebenarnya ungkapan pergi dari sini ini bermakna follow me. Dia tinggal di tempat yang menyembah berhala, pergi dari situ. Ikutlah, follow. Godaan besar yang dihadapi Abraham adalah politeisme, bahkan dari keluarganya sendiri. Tetapi Abraham bersedia untuk meninggalkan semua itu. Abraham bersedia untuk pergi. Pergi artinya Abraham mau mengikuti Tuhan yang menyuruh dia untuk pergi. Abraham mau berbalik dari dewa nasional yang mereka sembah untuk mengikuti Tuhan yang baru yang sudah berfirman kepadanya. Dalam hubungan dengan topik minggu kita ini, diberkati untuk menjadi berkat. Firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita. Mari kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidak ada berkat dari luar Allah Trinitas. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita. Firman Tuhan mau menegaskan satu hal penting bagi kita di sini. Tidak ada berkat dari luar Allah Trinitas. Mungkin ada di antara orang-orang Indonesia yang akan berkata, loh, saya kaya pendeta, padahal saya kan gak Kristen. Saya makmur, saya kaya, 7 keturunan saya kan, saya tidak menyembah Allah Trinitas. Itu bagaimana pendeta? Saya bisa menjawab pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara. Saya akan berkata kepada orang yang berani berkata seperti itu, jangankan saudara, jangankan saudara, orang Kristen juga, kalau dia ikut setan, kalau dia menyembah setan, setan bisa kasih kekayaan dan kemakmuran kepada dia. Jangankan saudara yang tidak percaya Kristus. Aku akan memberikan semua kekayaan itu kepadamu, kemakmuran itu kepadamu, asal engkau sujud menyembah kepadamu. Itu tawaran setan kepada panutan kita dan kepada kita juga. Itu selalu menjadi godaan besar bagi kita. Saya mau menyampaikan ilustrasi kepada kita. Ini hanya ilustrasi kepada kita. Mana yang Anda pilih, Bapak Ibu Saudara terkasih? Mana yang Anda pilih? Membintangi 2 film. Nah, ini contoh ya. Membintangi 2 film, lalu sesudah Anda membintangi 2 film itu Anda mendapatkan 90 miliar. Atau Anda memilih ikut Tuhan. Loh, kok karir harus dipertentangkan dengan Tuhan? Kenapa harus ikut Tuhan? Karena film yang mau Anda bintangi ini adalah film tentang hubungan suami dan istri. Film yang mau digarap ini, yang dapat tawaran 90 miliar ini, menuntut adegan suami istri. Sementara bagi kita Kristen, mempertontonkan hubungan suami istri itu berdosa. Apalagi aktornya adalah suami dari istri orang, istri dari suami orang, yang harus memerankan peran ini. Itu dosa, itu perzinahan, itu penyesatan banyak orang. Kenapa banyak orang sesat? Karena orang sudah menganggap itu tidak dosa lagi, itu biasa.
ikut setan dulu, terima 90 miliar, habis itu bertobat ikut Tuhan. Saya dapat dari setan, saya dapat dari Tuhan. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, Anda tidak bisa mempermainkan Tuhan. Anda tidak bisa menjadi hamba dari tuan-tuan sekaligus. Tidak ada berkat dari luar Allah Trinitas. Ini mau mengajak kita supaya sebagai orang beriman, orang percaya, kejarlah, dambakanlah berkat yang benar-benar berasal dari Allah. Kejarlah kebenaran, kejarlah kekudusan, ikuti apa yang benar, jangan ikuti apa yang salah. Jangan kabulkan kebenaran dalam hatimu, firman Tuhan dalam hatimu, karena keinginanmu yang lebih besar daripada keinginan Allah yang sehalayaknya kita wujudkan dalam hati, dalam hidup. Sekali lagi, tidak ada berkat di luar dari Allah Trinitas kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesaya mengatakan, pada saat Abraham seorang diri, pada saat Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Di sini Bapak Ibu ada informasi tentang situasi ketika Allah memanggil Abraham. Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 2. Saya akan baca sekilas untuk kita. Yesaya 51 ayat 1 sampai 2. Ayat 1. Hai kamu yang mengejar apa yang benar. Tadi saya sudah baru saja mengatakan tadi. Hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari itu. Mencari. Ayat 2. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak kita. Ungkapan ketika Abraham seorang diri ini benar-benar menegaskan kita, Bapak Ibu Saudara kasih, pribadi seorang Abraham itulah yang dipanggil. Kenapa? Karena pribadi ini unik di hadapan Tuhan. Pribadi ini dikenal oleh Tuhan. Dari zaman Nuh, kita ingat air bah, sampai zaman Abraham, kita katakan ada 11 generasi. Sadarkah kita apa yang diangkat oleh Alkitab tentang 11 generasi ini? Semua orang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Semua orang menyembah berhala di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah dari 11 generasi itu tidak ada orang yang menyembah Allah yang benar? Ada satu nama yang disebutkan oleh Alkitab kita, Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Seperti anak ini, nama yang diangkat yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa. Sampai masuk pada zaman Abraham. Ketika Allah memanggil Abraham, Abraham menjawab ya. Abraham menunjukkan ketaatannya karena ada sesuatu dalam dirinya yang dia percaya. Ya, aku pergi. Ya, aku ikut engkau. Selanjutnya firman Tuhan ini menunjuk tentang Lot. Kita tahu bersama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih, Alkitab mencatat Lot dia pernah ditawan atau ditahan oleh 5 raja. Tetapi kemudian Abraham membawa pasukannya berperang melawan 5 raja ini. Abraham menang dan berhasil membebaskan Lot. Sekarang kita masuk Bapak Ibu kepada bagian yang terakhir. Dalam nats ini setidaknya ada 7 ungkapan Tuhan. 7 ungkapan Tuhan tentang janji Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, menjadi bapa dari sebuah bangsa yang besar. Dalam poin pertama ini ada unsur leader atau
bapa dari sebuah bangsa yang besar. Ini berkat dari Tuhan. Dalam cerita kisah yang lain, Yusuf, dia menjadi leader, dia menjadi pemimpin, itu berkat Tuhan kepadanya. Begitu juga dengan Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, bahkan sampai kepada Daniel, semua sampai kepada prestasi tertentu hanya karena Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehubungan dengan rencana Tuhan yang harus mereka jalankan dalam hidup. Itu yang pertama. Abraham ditetapkan menjadi bapa dari sebuah bangsa yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, diberkati Tuhan selama hidupnya. Tentu ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan, harapan, keinginan bagi kita semua. Seumur hidup kita, kita diberkati oleh Tuhan. Ini berkat diberikan Allah kepada Abraham. Ini janji penyertaan Tuhan kepada Abraham. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi musuh kita, mampu menjatuhkan ataupun mengalahkan kita? Bahkan iblis pun tidak akan pernah bisa menang, menggoda jika Tuhan di pihak kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih, punya nama yang besar. Tentu tidak semua orang yang pernah lahir ke muka bumi ini memiliki nama yang besar. Contohnya saja saya, Pendeta Arjuna Selamat Tampu-Bolon. Mungkin ketika saya hidup ada sedikit orang yang mengingat saya ketika saya hidup. Tapi bagaimana 2000 tahun lagi? Bagaimana 4000 tahun lagi? Siapa orang 4000 tahun lagi yang bisa atau mau mengingat di tahun 2020 ini ada seorang pendeta bernama Pendeta Arjuna Selamat Tampu-Bolon, istrinya Boris Mahora yang pernah hidup? Siapa orang yang mau mengingat? Abraham, dari zaman Yesus ke sekarang 2000 tahun. Dari zaman Yesus ke berapa ribu tahun. Sampai saat ini nama Abraham tetap diingat, nama Abraham tetap disebut, nama Abraham tetap dibanggakan, bukan karena prestasinya, bukan karena kehebatannya, itu semua perbuatan Tuhan bagi dirinya. Namanya besar, berbeda dengan nama-nama tokoh-tokoh sejarah yang besar lainnya. Itu adalah perbuatan Tuhan bagi Abraham. Yang keempat, menjadi berkat bagi orang lain atau membawa berkat bagi orang lain. Orang lain terberkati melalui kehadiran Abraham. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin ada orang yang merasa ketika saya berbisnis dengan dia, kok saya selalu rugi ya? Saya selalu rugi ketika saya berbisnis dengan dia. Lalu dia merasa lagi ketika saya berbisnis dengan yang lain, saya selalu untung tapi kecil sedikit. Lalu dia perhatikan, wah, ketika saya berbisnis dengan dia, saya selalu untung 300%. Ketika saya berurusan dengan orang yang sama, lalu dia merasa sepertinya ada yang menarik dari satu orang ini, sehingga saya bisa memiliki keuntungan yang banyak. Orangnya spesial, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat saya bisa mengalami sesuatu. Dalam konteks Abraham atau dalam kasus Abraham, tentu kita bersama-sama bisa mengatakan Tuhan ada di balik Abraham, sehingga orang terberkati melalui Abraham. Banyak orang yang menghubungkan berkat
dikatakan menjadi berkat khusus bagi orang-orang yang menghormati Abraham. Menjadi berkat atau membawa berkat bagi orang-orang yang menerima, orang-orang yang memberkati Abraham dalam perjalanan kehidupannya. Dalam hal ini sepertinya berhubungan dengan penerimaan Allah Trinitas dalam hidup Abraham dan juga hidup orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam kasus-kasus tertentu, menolak Abraham berarti menolak Allah Tritunggal yang memerintahkan Abraham untuk melakukan sesuatu. Ini juga berarti dalam kasus-kasus tertentu menghalang-halangi Abraham itu berarti menghambat rencana Tuhan dalam kehidupan Abraham. Sehingga dalam kasus tertentu juga orang yang mendukung Abraham juga mendukung rencana Tuhan yang sedang dilaksanakan oleh Abraham. Orang-orang ini terberkati oleh Tuhan melalui Abraham. Yang keenam, membawa kutuk bagi orang-orang yang menolak Abraham. Ini kebalikan dari poin yang kelima. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Alkitab kita firman Tuhan mengatakan Abraham keturunannya mempunyai pengaruh yang sifatnya universal. Pengaruh yang sifatnya universal. Ini keturunan Abraham. Ini bangsa pilihan Allah. Bangsa pilihan Allah, keturunan Abraham secara iman akan mempunyai pengaruh yang sifatnya universal. Meskipun, perhatikan, meskipun jumlah mereka sedikit di bumi ini, meskipun tanah mereka sedikit di bumi ini, sedikit dan kecil, tetapi mereka punya pengaruh universal. Dominan, minoritas yang dominan, ini semua karena Tuhan. Tuhan bekerja bagi bangsa pilihan Tuhan. Jikapun mereka punya pengaruh kuat di dunia, itu karena Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan, jikapun mereka punya pengaruh di dunia dalam kemajuan teknologi, itu karena Tuhan. Jika mereka punya pengaruh di dunia ini dalam hal pengetahuan, itu karena Tuhan. Meski mereka sedikit jumlah, kecil wilayah, tidak mampu dikalahkan oleh bangsa-bangsa besar lainnya, itu semata-mata hanya karena Tuhan. Karena Tuhanlah mereka punya pengaruh yang universal. Bapak Ibu saudara terkasih, sebagaimana yang terjadi dalam Abraham dan keturunannya, mereka diberkati oleh Tuhan dan karena Tuhan. Demikian juga kita orang yang beriman. Saudara diberkati itu karena Tuhan. Saudara menjadi berkat kepada orang lain itu juga karena Tuhan. Karena itu, sebagaimana Abraham, dia pergi meninggalkan kesesatan. Jangan salah memilih Tuhan dalam hidup Anda. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan sumber berkat. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberkati kita semua. Dan Tuhan yang memberkati ialah Yesus Kristus Juru Selamat kita. Follow Him. Ikutlah Dia. Pergilah. Saudara diberkati bukan karena keputusan saudara. Saudara diberkati bukan karena kecerdasan saudara, bukan karena gelar saudara, bukan karena jabatan saudara, tetapi karena keputusan perkenanan Tuhan di dalam diri saudara. Ajakan kepada kita di minggu ini,
bersedialah selalu. Hidupmu akan dipergunakan Tuhan untuk melayaninya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pembacaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan memperlengkapi hidup kami pada hari Minggu ini. Engkau kembali mengingatkan kami tentang kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami bukan karena ketulusan kami, bukan karena kelayakan, tapi karena kasih karunia-Mu kepada kami. Dan Engkau menghendaki ketika Engkau mengatakan gereja ada di bumi ini, kami sebagai jemaat Tuhan, Engkau menghendaki agar kami bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Ini semua adalah perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersedia Bapa untuk dipakai menjadi alat Bapa, mewartakan Injil keselamatan bagi setiap orang. Kuatkan kami, anugerahkan kepada kami kekuatan dan juga pengetahuan itu. Berkati kami Bapa umat Tuhan pada masa-masa kehidupan kami. Berkati umat Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pembelajarannya, dalam segala sesuatu sisi kehidupan kami. Kiranya kami selalu mengingat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami tunduk taat sepenuhnya kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Ku Memuji Anugerah sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Seluruh pendeta dan setua di HKBP Seresort Tanjung Priok beserta seluruh pelayan yang melayani ibadah Minggu hari ini mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.